Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Gajah Mada Audio. Kali ini saya akan mengetes atau melihat respon dari mixer rakitan ini ya, rakitan cloningan yang saya rakit, apakah sesuai frekuensi high-nya, mid-nya, low-nya, apakah sudah mendekati aslinya gitu ya. Nah, di sini sudah ada aplikasi Smart Life untuk mengetahui responnya. Nah, langsung saja mari kita ukur. Selanjutnya kita ukur, kita flatkan dulu ini. Kita ukur menggunakan Smart Life. Nah, kita nyalakan ping noise-nya ya dulur. Kita nyalakan ping noise-nya. Oh ini maaf. Nah sudah kita naikkan levelnya. Oke. Nah di sini bisa kelihatan kurva atau magnitudo respon frekuensi dari mixer yang saya gunakan ya dulur. Jadi magnitudonya mendekati lurus, atau jika kita baca di buku manualnya itu tertulis plus minus 1 dB gitu. Jadi ada kenaikan dan penurunan, atau kita sebut saja toleransi plus minus 1 dB di frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz nya. Nah kita coba cut frekuensi tingginya, cut mentok. Di manualnya tertulis frekuensi high-nya 12 kilo. Kita lihat hasil cloningannya apakah sesuai ya. Nah, di sini terbaca 15,50 sekian dB untuk cut-nya. Jadi sudah mendekati data yang tertulis dari pabrik ya dulur. Kemudian kita boosting mentok. Boosting mentok terbaca 15,15 dB. Jadi juga sama 15 dB lebih, tetapi tidak sampai 16 dB ya dulur. Jadi kemungkinan ini dari potensionya, karena bawaan pabrik kan berbeda dengan potensio yang ada di pasaran. Meskipun tipenya sama, tetapi mungkin dari bahan berbeda ya. Kemudian kita cek low frekuensi, kita cut mentok dari 80 Hz sesuai data, kita cek. Nah terbaca 15,09, 15,17, naik turun segitu ya. Jadi masih di area 15 dB ya dulur, minus 15 dB. Kemudian kita posting sampai mentok. Itu terbaca 15,35 dB. Masih naik 15,36 dB. Jadi sama seperti frekuensi tingginya tadi. Ada kelebihan ya dulur. Kelebihan tetapi tidak sampai fatal yang sampai 16 dB misalnya, atau bahkan di atasnya itu. Jadi masih di batas toleransi. Kemudian kita cek middle-nya. Middle kita cut, frekuensinya kita tutup mentok. Terus jika sesuai data frekuensi ditutup mentok itu
frekuensinya ada di 100. Kita cek. Nah, ini ada di 100 dulur. 100. Wah, ini sampai minus 16 ternyata. Sampai minus 16 dB. Bahkan sampai mendekati, oh masih turun dia. Oh, sudah stabil. Jadi 16 dB lebih. Ini seharusnya tidak sampai ya dulur. Kemudian kita cek frekuensi tertingginya ada di 8K. Kita lihat 8K. Untuk 8K nya minus 13,54, tetapi puncak dari lembahnya ada di 9 kilo. Jadi ada sedikit kemoloran atau melar ya dulu, tidak sesuai dengan data pabrik. Jadi kualitas komponen di sini sangat menentukan dengan hasil akhirnya. Dan kita cek posisi setengah seharusnya di 800. Kita cek, wah ini ada di 640, 603, 620-an lah. Ada di 14,8 dB. Kita cek kembali untuk yang low frekuensi. Low frekuensinya di posisi 100. Masih 16. Kemudian kita boosting. Apakah dia sama? Dia ada di 16 juga, 16,28. Jadi sangat lebih ya dulur untuk keadaan boosting ketika di area frekuensi terendah modelnya. Kemudian kita geser frekuensinya di posisi tertinggi. Kita cek 9K ada di 14,91. Jadi potensi frekuensinya itu posisi terendah sudah benar ada di 100 Hz sesuai data. Tetapi untuk frekuensi tertingginya dia seharusnya ada di 8K, tetapi ketika kita ukur ternyata ada di 8K lebih ya dulur, 8 kilo lebih sampai mendekati 9K ini. 8,88 ya 9K lah. Kemudian posisi setengah ada di 6,32, seharusnya 800 Hz. Nah, ini memang sedikit beda ya, karena untuk frekuensi middle itu sesuai data sepertinya pakai tipe Z, potensio tipe Z, tetapi di pasaran tidak ada, adanya tipe C. Jadi dipakailah tipe C 100K yang seharusnya 500K. Nah, karena karena potensionya beda, jadi ada penyesuaian dari komponennya. Jadi wajar lah ada penyimpangan di ring frekuensi kerjanya, dan boosting frekuensinya ini di frekuensi terendah itu lebih 1 dB plus minus 1 dB ya, ada penambahan gitu dulu. Nah, mungkin itu testing respon frekuensi dari mixer yang saya pakai ini. Ini cloningan dari Behringer, jadi full dari preamp, dan satu kit ini full milik Behringer. Kemudian master juga full, sama LED displaynya juga, ada headphone BFL di sini,
Jadi full Behringer, cuman ada penyesuaian di komponen. Karena komponen asli dari Behringer itu kan agak nyeleneh ya dulur, tidak sama dengan yang di pasaran. Jadi ada sedikit penyesuaian di komponen. Ya saya rasa cukuplah daripada mixer rakitan yang ada di tokoan, masih lebih baik ya dulur. Karena mau beli yang original itu harganya mahal, mau beli yang Cina-Cina itu kok kurang srek di hati. Jadi masih cinta produk rakitan sendiri. Oke dulur, terima kasih. Itu saja video dari saya. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya, dibagikan ke teman-temannya juga biar bermanfaat ya dulur. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.